awal ini ingin saya apa ya perkenalan dulu. Setelah itu nanti kita akan sedikit menyampaikan tentang ya, apa yang perlu kita harapkan dari sebuah MSIB ini dan juga harapan ke depan mungkin setelah MSIB ini. Ya. Oke. Ini saya namanya Heri Wijayanto. Ini asli Ponorogo. Ponorogo itu mungkin ada yang belum mengenal gitu ya. Ponorogo itu kota asli kebudayaan Reok Ponorogo. Jadi Ponorogo itu lebih terkenal dengan keseniannya yaitu Reok Ponorogo. Nanti monggo yang ingin ke Ponorogo bisa mampir, bisa lihat Reok Ponorogo. Saya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan sudah sekitar 20 tahun mengajar di sana, jadi apa ya sudah lama menjadi dosen. Nah, ini merupakan pengalaman pertama saya di MSIB setelah melamar berapa kali ya? Kira-kira 4 kali gitu gagal terus dan baru kali ini bisa dipercaya untuk mendampingi kalian. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Nanti mungkin bisa apa ya on kamera biar saya tahu wajah-wajah kalian. Walaupun mungkin apa ya untuk ketemu secara langsung itu kayaknya apa ya, sulit itu ya karena ada yang dari mana itu? Dari luar Jawa, ada yang dari Semarang, ada lagi dari Jogja dan seterusnya. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ya kebinekaan ini ya, ini menjadikan sesuatu modal untuk saling mengenal, saling sapa, saling ya apa, semakin bangga kita sebagai negara Indonesia bahwa kita ini kaya akan apa, suku, ras, agama dan juga sumber daya dan juga sumber daya alam dan seterusnya yang ini menjadi suatu kekayaan yang luar biasa bagi kita berada di Indonesia ini. Nah, kalian tentunya sebagai mahasiswa yang sudah berniat untuk gabung di MSIB ini, ya, sehingga harapan saya dengan MSIB ini benar-benar apa ya bisa menjadikan poin penting bagi kalian semua sebagai modal untuk mencoba menjajaki dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, karena di MSIB ini di BTPN Syariah itu bisa jadi apa? Tidak semua sektor itu menjadi keahlian saya ya, atau bahkan banyak yang bukan apa ya, keahlian saya sehingga nanti dalam mengarahkan mungkin saya secara global terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lokasi atau di PTPN Syariah itu. Nah, oleh karena itu nanti saya berharap semuanya bisa saling mensupport, bisa saling membantu, bisa saling berbagi keilmuan, bisa berbagi cerita tentang hal-hal yang ada di dalam sebuah apa bagian di perusahaan itu. Oh ya, ini saya tanya dulu Mbak Sekar ya. Ada aktif ya? Iya, Pak. Oke. Mbak Sekar sudah mulai sejak kapan di apa, BTPN Syariah? Kebetulan mulai onboarding itu tanggal 16 Maret kemarin sih, Pak. Terus mulai masuk magangnya itu tanggal 1 Maret, baru 1 bulan ini. Maret. Oh, Iya, baru. Oh, berarti ya juga baru juga gitu ya. Oke. Di bagian apa?
fasilitator pendamping, Pak. Oh gitu. Itu apa aktivitasnya? Ya, jadi itu seperti mendampingi para nasabah, ibu-ibu yang merupakan ibu-ibu UMKM prasejahtera gitu, Pak. Jadi nanti semacam pemberdayaan kepada ibu-ibu yang punya usaha gitu sih, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ini di cabang mana atau mungkin di daerah mana adanya? Iya, kalau saya kebetulan domisilinya kan dari Jakarta ya, Pak. Ya, Terus ya. untuk universitasnya saya Universitas Brawijaya Malang, tapi Oh, alhamdulillah dapatnya di Banten, Pak, di oh Banten. Kabupaten Gitu. Lebak. Iya. Oh, ya, oke. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada kendala apa gitu? Mungkin kalau untuk kendala, alhamdulillah untuk saat ini mungkin ya sekedar tantangannya aja gitu sih Pak. Ya Ya. pas minggu pertama itu harus cari alamat nasabah gitu Pak. Jadi karena nggak tahu alamat pastinya gitu. Jadi kadang kita harus nyari gitu untuk pertemuan pertama. Tapi mungkin untuk pertemuan seterusnya gitu udah aman sih Pak, insya Allah. Oh gitu ya. Jadi harus nyari nasabah juga gitu ya. Ya. Untuk nasabahnya udah ditentuin sih Pak, Oh, udah cuma tentuin ya. alamatnya aja yang iya alamatnya yang Oh masih gitu. belum terlalu lengkap gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Sukses selalu ya. Nanti bisa koordinasi lagi beberapa hal yang tentunya untuk menambah keilmuan dan juga menambah apa pengalaman bagi yang lain di dalam SIP ini. Ya. Mungkin selanjutnya Mbak, ini tidak semua saya sebut, nanti mungkin ada pengalaman yang menarik bisa cerita gitu aja ya. Bebas saja. Ini untuk pertemuan pertama ini kita sekedar ya kenalan saja itulah biar lebih dan lebih. Berarti ya Mbak Ratri Pangestika sangat senang kalau on kamera. Mbak Ratri ada? Ada, Pak. Ya. Oke. Silahkan Mbak Ratri dari mana? Ditempatkan di mana? Oke. Saya dari Universitas Bungku Saleh, Pak, di Lok Sumawe, Aceh. Domisili saya di Sumatera Utara. Sekarang lagi magang di BTPN Syariah sebagai fasilitator pendamping. Asli Aceh gitu ya? Enggak, Pak. Asli Medan, Oh, cuman Medan. kuliahnya di Aceh. Oh gitu, iya. Iya. Sekarang lagi magangnya di alamat domisili rumah saya Oh di gitu. Kecamatan Pinang. Jadi tidak terlalu jauh dengan domisili? Tidak, Pak. Oh Cuma tidak. 10 menit dari rumah. Oh gitu. Mungkin ada pengalaman menarik atau permasalahan? Ya, untuk kendala mungkin sebagai fasilitator mungkin sama ya kayak tadi. Untuk minggu pertama itu mencari alamat nasabah, mungkin itu tantangan bagi fasilitator. Juga tantangan bagi fasilitator itu kayak harus meyakinkan ibu-ibu nasabah bagaimana usahanya itu didampingi karena nasabah yang berpikiran bahwa pendampingan ini tuh apakah ada dampak di masalah uangnya kan karena nasabah kan pinjaman kan Pak. Mungkin mereka baru pertama kali untuk anak magang yang jumpa dengan nasabah. Mungkin itu aja sih Pak kendalanya. Oh ya. Itu mulai kapan? Mulai di lapangan? Tanggal 1 Maret. Oh 1 Maret semua ya. Oke ya. Oke. Iya. Nah, ya. Oke, terima kasih Mbak Ratri. Insya Allah kita bisa apa, lebih lanjut lagi komunikasinya tentang Acehnya itu menarik bagi saya. Ya. Oke, terima Baik, kasih. Ya. Pak. Ya. Selanjutnya Mbak Widya, ada? Widya Ayu, Iya, Pak. oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widya Yudhani dari
Politeknik Negeri Semarang, asalnya juga dari Semarang. Jadi di sini saya magang di BTPN Syariah, posisi fasilitator pendamping, tepatnya di daerah Demak, Pak. Daerah mana? Demak, Demak. Oh, gitu. ya. Mohon Mungkin izin. ada, ya. Ada kendala atau mungkin pengalaman menarik? Mungkin untuk kendalanya, ya saya juga udah dibantu sama kakak-kakak CEO untuk mengantarkan saya ke rumah nasabah yang jaraknya itu dari satu rumah ke rumah yang lain tuh agak berjauhan, Pak. Jadi itu kan kerjanya juga mulai dari start jam 10. Jadi ya itu kendalanya panas-panas gitu, Pak. Jadi ya nggak apa-apa, itu memang Iya, pengalaman aja. iya, Tuh. iya, iya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi dari Poltek Semarang, Politeknik. Politeknik Semarang. Iya, Saya iya. pernah ke sana ya di bagian laboratorium apa itu ya? Oh, sudah lama, Bapak. Mekatronika atau apa itu? Ada ya di laboratorium Saya, mesin-mesin itu. oh gitu. Saya dari jurusan akuntansinya, Bapak. Oh, akuntansinya. Oh, ya, oke. Ya, Ya, oke. terima Oke, kasih. terima kasih ya. Oke, Mbak Widya. Oke. Selanjutnya Mbak Janatul Muna. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, silahkan mungkin memperkenalkan diri dan pengalaman. Ya, ya. Ya. Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Janatul Muna, biasa dipanggil Muna dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Domisili saya di Jakarta dan juga penempatannya di Head Office BTPN Syariah Jakarta, Pak. Jakarta juga, tempatnya di Jakarta juga. Ya. Kalau di Jakarta kendalanya apa paling sulit mungkin? Jauh ini belum ada kendala sih Pak, alhamdulillah Ya. lancar-lancar aja. Mungkin banjir Cuma itu. kenapa? Enggak sih Pak, di sini enggak banjir alhamdulillah. Ya. Ya, jadi aman-aman aja, lancar-lancar aja. Mentornya juga baik, teman-temannya juga baik. Oh, gitu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Janatul. Ya. Oke. Sukses selalu ya. Berikutnya Mbak Nur Oktaviani. Ada Mbak Nur? Oke, kalau belum ada mungkin Eusebius Tukan. Ya. Ada? Ada Pak. Oke, on kamera saya lebih senang. Ini dari luar Jawa ini mestinya. Oke. Ya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Eusebius Desir Baratukan. Biasa dipanggil Charlie. Charlie ya. Ya Pak. Ya. Sekarang saya magangnya itu sebagai fasilitator pendamping. Kalau asal saya dari NTT, asal universitas saya dari Universitas Merdeka Malang. Untuk Universitas mana Mas? pengalamannya, Universitas Merdeka Malang Pak. Oh, Malang. Oke ya. Oke. Untuk pengalaman selama kurang lebih sama jika teman-teman yang barusan dijelaskan tadi Pak. Oh gitu ya. Gitu. Sudah Ya, Pak. semester berapa Mas Charlie? Semester 6. Oh, semester 6 gitu ya. Oke. Ya. Dari NTB ya. Ini semoga saya kapan-kapan bisa main ke sana. Ya Pak, kapan-kapan di sana Pak. Lagi di Ya. sana Pak. Kita belum pernah ke sana ini NTB. Ya. Oke, sukses selalu ya. Ya Pak. Oke, ya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi dalam forum yang lain. Ini di awal perkenalan dulu gitu ya. Oke. Berikutnya Mbak Giftia Ivani. Baik, terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, saya Gisela Ivani
Ramona, saya dari Universitas Malikussaleh, Aceh, di Lok Sumawe. Saat ini saya sebagai fasilitator pendamping di BTPN Syariah. Saya magang di Kecamatan Eknates, Pak, Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara. Ah, gitu ya. Oke. Kalau sana itu lokasinya gimana gambarannya? Maksud saya untuk ke nasabah atau calon nasabah itu jauh-jauh gitu atau gimana? Ya lumayan jauh-jauh, Pak. Terus kita masuk ke desa-desa gitu. Jalanannya juga belum aspal, jadi Oh gitu ya. ngelewatin batu-batu. Wah. Iya gitu, Pak. Hmm. Jadi harus harus jago lah bawa motornya. Oh gitu. Oke, ini luar biasa ini ya. Iya, Pak. Saya lebih ini lebih pengen ke Aceh nih jadinya. Oke, kapan-kapan mungkin saya bisa ke sana ya. Oke. Iya, Pak, ditunggu. Oke, ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Giftia. Oke. Selanjutnya mungkin ada lagi 2 orang aja yang ingin bercerita, terutama yang dari luar Jawa mungkin ya. Bebas, ya silahkan. Oke, kalau nggak ada, nanti perkenalan kita lanjut ya terkait dengan itu, permasalahan-permasalahan yang ada, perwakilan dari Banten, dari Medan, dari Semarang, dari Jakarta, dari NTB, dari Aceh, ya, kita sudah mewakili apa ya istilahnya aktivitas MSIB ini di lapangan. Ya, mungkin ya pesan saya karena medannya mungkin yang Jakarta gampang gitu ya, walaupun gampang tapi mungkin juga polusi udara dan seterusnya, maka ya harus apa ya, karena aktivitas luar mungkin masker dan seterusnya perlu dipergunakan. Untuk yang medannya belum aspal dan sebagainya, ya lebih hati-hati lagi, ya sebagai pengalaman untuk apa semakin memperluas perjalanan hidup kalian, sejarah hidup kalian bahwa Indonesia itu luas gitu ya. Indonesia itu ternyata luar biasa daerahnya. Bahkan saya pun ketika melakukan pengabdian itu sering menganggap, wah ini masih Indonesia loh gitu. Dalam artian saya pun masih kaget ternyata banyak-banyak daerah yang luar biasa spesialnya. Menurut saya seperti itu. Nah, itu ini sebagai suatu kekayaan yang luar biasa bagi kita, sebagai sejarah hidup kita yang luar biasa karena itu tadi tahu tempat-tempat yang spesial itu tadi. Ya, karena itu dengan apa bukan hambatan ya, tapi dengan kondisi real yang ada di masyarakat itu semakin kita bersyukur mungkin kita berada di tempat yang enak gitu ya. Ternyata masih banyak juga orang yang mungkin harus bersusah payah untuk mendapatkan akses bisa jadi akses perekonomian yang lebih mapan, kemudian akses transportasi yang lebih baik dan seterusnya, sehingga kita patut bersyukur. Nah, harapan dari MSIP salah satunya juga sebagai modal kita untuk menjadi lebih bersyukur atas kita yang mempunyai kesempatan lebih. Itu yang paling utama. Dan juga keilmuan bagaimana mendampingi masyarakat yang bermacam-macam itu. Nah, inilah suatu yang menjadi poin penting bagi kalian sebagai generasi muda, sebagai modal untuk apa istilahnya, mengantar kalian pada kesuksesan nanti. Itu harapan kita semuanya. Ya. Nah, nanti mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya. Nanti saya kasih list untuk nama, tempat, asal, dan sebagainya. Walaupun itu sudah ada, tapi mungkin apa ya lebih mendalam lagi, mungkin pengalaman bisa diceritakan di sana. Dan saya berharap apa di forum grup itu akrab gitu ya. Akrab itu ya mungkin sekedar bercerita tentang lokasi di sana, di video waktu perjalanan ke sana, ketika ketemu nasabah dan seterusnya, itu menjadi suatu kekayaan yang luar biasa yang bisa kita sharingkan.
terutama yang mungkin di Aceh tadi. Nah, ini loh Aceh, sehingga saya wah senang banget dengan seperti itu. Ya, di Jakarta juga mungkin seperti itu. Nah, siapa tahu kita bisa reunian nanti kapan-kapan ketemu bareng kan luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu harapan saya video, dokumen foto dan seterusnya itu jadikan suatu modal yang bermanfaat. Karena terus terang di era digital ini terus terang kalau sering saya sampaikan pada mahasiswa itu kalau mungkin harimau mati itu meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading gitu ya. Kalau manusia mati itu ya kalau meninggalkan hutang ya jangan ya, paling enggak meninggalkan jejak digital. Karena di era digital itu seperti itu. Dan itu baik, baiknya gimana? Ya mungkin saya pernah punya sahabat yang sudah meninggal, di Facebook-nya masih selalu aktif, mengingatkan ketika ulang tahun, sehingga saya bisa berdoa ketika ingat itu. Itu kan sesuatu jejak digital yang baik. Nah, oleh karena itu, perkayalah sejarah kalian, perkayalah pengalaman kalian, ya, dan juga bisa jadi dokumenkan apa yang Anda lakukan. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, oleh karena itu, saya berharap MSIP ini benar-benar menjadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi kalian, sehingga kasanah keilmuan, kasanah wawasan Nusantara kalian, dan juga kasanah rasa syukur kita atas karunia Allah itu bisa benar-benar ada dalam diri kalian. Ya, sehingga harapannya menjadi generasi yang purna, menjadi generasi yang benar-benar menjadi harapan bangsa, negara, agama, dan mungkin nanti calon mertua gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ya, sekali lagi saya berharap ya, dokumen-dokumen aktivitas saja di saling berbagi, ya. Berbagi bukan berbagi apa ya kesedihan bukan, tapi berbagi realitas yang ada di lapangan. Itu saya sangat bersyukur ketika kalian saling berbagi cerita. Anggaplah ini bagian dari keluarga kita. Saya sebagai orang tuanya, kalian sebagai anak, sesama anak itu saling bercerita, saling berbagi pengalaman, saling berbagi apa saja nggak apa-apa. Dalam forum WA grup boleh Anda kalian ya guyon-guyon sesama teman dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin belum saling kenal semua gitu ya. Sehingga nanti bisa diakrabkan lagi di WA grup itu. Selalu aktif saja. Sehingga menunjukkan bahwa kalian beraktivitas itu banyak temennya, biar tidak merasa sendiri ya. Sehingga saya mungkin sering tanya pada aktivitas kalian, ya tolong dijawab dengan yang ya, bagaimana kondisinya nggak apa-apa. Sehingga saya merasa bangga ketika Anda nanti mampu menunjukkan aktivitas di MSIP ini dengan sungguh-sungguh. Tidak usah apa ya istilahnya, mengeluh atau merasa berat atau merasa apa ya, terbebani secara lebih jangan. Karena saya berprinsip itu gini, menurut pengalaman saya. Ya ternyata orang yang sukses itu salah satunya orang yang mempunyai perjalanan hidup yang panjang ya dan mampu mengatasi bolehlah permasalahan dan perjalanan hidup yang panjang itu dengan manis ya. Dengan manis itu maksudnya semua permasalahan itu bisa diselesaikan walaupun terasa berat pada saat itu, nanti suatu saat akan merasakan indahnya. Dan itulah orang yang sukses, orang yang kaya banyak pengalaman, orang yang kaya banyak ya bolehlah masalah, boleh aja. Karena masalah itu kan pendewasaan bagi kita, belajar untuk dewasa di sana. Itu motivasi saya, dan saya terus terang orang pengabdian, orang pengabdian. Maksud saya sering berkumpul dengan masyarakat dari berbagai tingkatan, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya. Sehingga mungkin program-program pengabdian yang ada di Dikti, seperti kalian MSIP ini, gitu ya, kalau dosen ada, saya sudah
sekian banyak pengabdian saya yang saya lakukan di masyarakat, dan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita saling berbagi cerita itu, saling kenal, saling sapa, saling memotivasi, syukur-syukur bisa saling membantu walaupun jauh, gitu ya. Siapa tahu saya ke Aceh sana nanti ketemu Mbak siapa tadi ya, ini Giftia tuh, oh ya mampir Pak rumah saya tuh. Dengan senang hati saya nanti akan seperti itu. Atau NTB atau mungkin yang Semarang yang dekat gitu ya, yang tempat wisata yang luar biasa sekarang Semarang itu, nanti bisa ke Semarang semua ya. Sana banyak sekali tempat-tempat wisata. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti selebihnya bisa kita komunikasi di WA Group tentang beberapa hal yang mungkin perlu kita seriusi terkait dengan MSIP ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau nggak ada, mungkin ada berapa ini ya? 19 mahasiswa mungkin yang belum bisa hadir, belum bisa gabung. Ya, mungkin nanti mungkin kalau sempat saya kasih link di YouTube aja pertemuan ini gitu ya. Sehingga nanti tidak memberatkan memori kalian. Sehingga nanti kalau yang belum hadir ini bisa melihat itu biar bisa istilahnya poin penting dari sebuah koordinasi awal itu seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan kalau mungkin. Oke, sudah jelas semua ya. Kalau sudah jelas, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, selamat berpersiapan buka puasa untuk yang wilayah mana ini? NTB mungkin ya. Mungkin sebentar lagi ya. Nah, oleh karena itu, ini hari libur semua tuh hari ini ya? Libur Mbak Widya? Iya, Pak, itu. Oke, ya. Oke. Alhamdulillah libur hari ini. Mbak Sekar juga libur hari ini ya? Ya Pak, cuti. Ya, Ya, ya. cuti bersama. Itu sama. Oke. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Insya Allah kita rapatkan, kita eratkan persaudaraan kita, pertemanan kita, dan juga ya bolehlah ukhuwah kita di dalam membangun Indonesia melalui program-program negara, boleh MNSB dan seterusnya. Mungkin suatu saat kalian saya ajak untuk penelitian ya, saya gabungkan dengan tim penelitian saya, semoga bisa lebih kolaboratif di dalam penelitian saya. Gitu, terima kasih. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Insya Allah kita koordinasi setiap saat kalau dibutuhkan ya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi